Halo Mbak Alfi, apa Halo, kabar? alhamdulillah baik. Gimana ini? Bu, saya itu mau ini loh KB. KB. Oh iya. Hmm, Kemarin kan kita udah ini ya, udah Ibu kasih konseling ya soal KB ya. Oke, jadi ini sudah kompromi dengan suami Mbak? udah Bu. Keputusannya mau KB apa? Aku sama suami maunya KB pil aja lah Bu. KB pil aja ya. Hmm, Oke, tapi udah sepakat dengan suami ya Mbak ya? udah Bu. Oke, kalau udah sepakat dengan suami, Mbak Alfi, saya minta surat persetujuan ya Mbak ya. Silakan tanda tangan dulu Mbak di sini. Oke. Ini saya tensi dulu ya Mbak ya. Iya Bu. Ini adek bayinya di rumah sama siapa Mbak? Sama mama Bu. Sama mama. Oh iya. Enak ya kalau nanti satu rumah sama mama ya. Ada yang ngomong. Hmm, Oke. 110/80 ya Mbak. iya Bu. Pusing nggak Mbak? Kadang-kadang sih Bu. Kadang-kadang pusing. Oke, kemarin kan saya sudah jelaskan tentang macam-macam KB. Jadi ini kan tadi keputusannya Mbak Rani mau pil KB ya. Oke, jadi saya jelaskan ulang ya Mbak ya soal pil KB ya. Oke, jadi Mbak Rani buku pilnya masih di rumah masih ya? Masih Bu di rumah. Masih. Nanti dibaca-baca ya Mbak. Iya Bu. Oke, jadi di sini untuk KB ya, untuk KB menyusui ada kontrasepsi jangka panjang dan jangka pendek. Nah, Mbak Irani kan mau KB pil ya. KB pil itu termasuk metode kontrasepsi jangka pendek ya Mbak ya. Di sini ada pil KB, ada kondom, kemudian ada kontrasepsi suntik 3 bulan ya. Oke, jadi nanti ini di buku pil kan juga ada. Nanti ini bisa dibaca-baca lagi di rumah ya Mbak ya. Oke, kemudian di sini saya jelaskan Mbak untuk KB pil. Ya, di sini saya jelaskan dulu untuk pil KB. Ya, pil KB itu kan ada dua Mbak ya, ada pil progestin atau mini pil dengan pil KB kombinasi yang isinya itu hormon estrogen dan progesteron. Karena Mbak Raninya kan menyusui, ya jadi menyusui di sini Mbak Rani saya anjurkan untuk pakai pil KB progestin atau mini pil ya. Kemudian ini bentuknya ya Mbak ya. Oke, kemudian keuntungannya itu mudah didapatkan. Artinya kalau mudah didapatkan ini dijual Mbak di apotek. Jadi kalau misalkan nanti ini habis, Mbak Rani bisa beli di apotek bisa, atau mau kembali lagi ke tempat saya juga bisa, atau mau ke klinik yang lain, ke puskesmas itu juga bisa gitu ya. Jadi makanya salah satu keuntungan untuk pil KB itu adalah mudah didapatkan, kemudian efektif dan juga mudah untuk berhentinya. Artinya kalau Mbak Rani nanti pengen nambah ngomongan lagi ya, pil KB ini ya tinggal dihentikan saja gitu ya. Tingkat kesuburannya kembalinya juga tidak lama gitu. Oke, kemudian untuk efek samping ya. Di sini efek sampingnya ada mual ya Mbak. Oke, efek sampingnya ada mual, kemudian sakit kepala dan perdarahan di awal penggunaan. Tapi sebenarnya untuk efek samping itu tidak semuanya sama ya. Ada beberapa yang menggunakan pil KB ini ya tidak merasakan keluhan apa-apa juga ada. Ada yang menggunakan pil KB ini keluhannya mual, kemudian pusing itu juga ada gitu. Jadi untuk untuk efek samping itu tidak semua orang sama ya Mbak ya. Jadi tidak bisa disamakan. Oke, kemudian untuk cara kerja
Ya, untuk cara kerjanya adalah mengentalkan lendir serviks. Ya, jadi nanti pada saat berhubungan seksual, kemudian sperma suami masuk, nah nanti spermanya akan mati sendiri, Mbak. Ya, jadi sehingga tidak terjadi proses kehamilan. Oke. Ada yang ditanya, Mbak? Ada yang ditanya? Cara penggunaannya itu gimana ya, Bu? Oke. Untuk cara penggunaannya, ya, ini ya Mbak ya. Untuk cara penggunaannya itu diminum di waktu yang sama, ya. Kalau diminum di waktu yang sama, artinya Mbak Rani ini minumnya harus dari hari ke hari itu harus sama. Misalkan Mbak Rani mau minumnya malam atau pagi? Malam. Oke. Kalau minumnya malam sebelum tidur, ya Mbak Rani dari hari pertama sampai hari berikutnya sampai pil ini habis, minumnya juga di setiap malam sebelum tidur gitu. Nah, gimana caranya? Misalkan biar nggak lupa, ya. Kalau biar nggak lupa, Mbak Rani pasang alarm, ya. Jadi sebelum tidur, ya Mbak Rani itu pasang alarm, ya, untuk sebagai pengingat bahwa saya harus minum pil KB gitu, ya. Supaya apa? Supaya kerja dari pil KB ini efektif, Mbak. Gitu, ya. Karena kalau lupa minum pil KB, ya, kalau lupa minum pil KB nanti nggak efektif, ya, untuk kerja dari pilnya itu sendiri gitu. Kemudian untuk minumnya juga itu di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat itu misalkan Mbak Rani pas menstruasi, ya. Kalau bisa minumnya pas menstruasi gitu. Mbak Rani kapan menstruasinya? Sekarang sih, Bu, lagi mens. Oh, ini lagi menstruasi. Oke. Jadi kalau Mbak Rani sekarang lagi menstruasi, ya, ini diminum, ini hari apa Mbak? Kamis ya? Oke. Kalau diminum Kamis, ya berarti Mbak Rani mulai dari hari Kamis, kemudian seterusnya, ya, di bagian lingkaran ini ya Mbak ya. Jadi Mbak Rani minumnya ngikutin arah panah ini aja, ya. Terus ngikutin arah panah ini sampai habis, gitu, ya. Ada yang mau saya lagi? Cukup, Bu. Cukup. Kalau misalnya lupa gimana Mbak? Kalau lupa pasang alarm, terus suami juga ya saling mengingatkan. Oke, ya bagus ya. Jadi suami dilibatkan ya Mbak ya, sebagai pengingat juga ya bahwa pil KB ini harus diminum secara rutin ya. Kemudian untuk untuk tingkat efektivitas ya Mbak ya. Sebenarnya kalau untuk tingkat efektivitas itu semua KB ada kekurangan, ada kelebihan juga gitu. Jadi nggak ada KB yang efektif 100%, itu tidak ada ya. Untuk efektivitas pada pil ini ya sebenarnya tergantung tingkat kepatuhan Mbak Rani sendiri ya untuk meminum pil KB ini ya. Kalau Mbak Rani Mbak Alfi teratur minum pil ini ya, insya Allah efektif Mbak gitu ya. Iya, Mbak. Gimana Mbak? Oke. Iya. Jelas ya Mbak ya? Jelas, Bu. Oke. Masih ingat Mbak cara minumnya gimana? Masih. Misalnya sekarang hari Kamis, berarti minumnya hari Kamis, terus ngikutin panahnya, terus secara rutin tuh sampai habis, Bu. Sampai habis. Oke. Oke, saya buatkan ini ya Mbak ya, kartu KB ya Mbak ya. Saya isi Mbak Alfi. Umurnya berapa Mbak? 23 tahun, Bu. 23. Oke. Keluhan nggak ada ya Mbak ini ya? Nggak ada, Bu. Oke, keluhan nggak ada. Oh iya, Ibu lupa timbang ya Mbak. Mbak Alfi bisa timbang dulu Mbak. Lupa. Aku dari tadi timbang Mbak. Iya Mbak. Oke. Ini ya Mbak ya. Gimana Mbak? Sudah jelas ya Mbak? Jelas, Bu. Oke, silahkan diminum ya Mbak ya. Jadi mulai nanti malam ya pil KB-nya bisa diminum.